Mengapa tanah adalah aset yang menarik untuk jadi pilihan investasi? Alasannya apa? Simak video kali ini. Halo sahabat Kavengpedia, apa kabar hari ini? Semoga yang nonton video ini dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, dan diberikan kesehatannya. Hari ini kita akan membahas tentang mengapa aset tanah kaving ini menjadi hal yang menarik untuk jadi pilihan dalam berinvestasi. Tapi sebelum itu, bagi kamu yang ingin mendapatkan pembelajaran cara berinvestasi tanah kaving yang aman dan menguntungkan, silahkan like, subscribe, dan ini agar kamu gak ketinggalan info menarik lainnya. Oke, kita bahas yang pertama. Kita bahas dulu nih pengertian investasi itu apa. Nah, investasi adalah suatu kegiatan di mana kita menanamkan modal kita ke suatu aset yang dengan tujuan itu mendapatkan keuntungan di masa depan. Ada beberapa jenis aset investasi yang bisa kamu pilih. Salah satunya adalah obligasi, ya kan, saham, reksadana, dan juga aset properti ini. Salah satunya tanah. Mengapa tanah merupakan aset yang menarik untuk diinvestasikan? Nah, kita tahu ya bahwa daratan bumi ini itu nggak pernah bertambah. Artinya tanah menjadi suatu yang langka untuk kedepannya. Karena tidak ada produksi tanah, ya kan? Nggak mungkin nih bumi memproduksi tanah lagi, seperti itu. Nah, karena tanah ini menjadi aset yang langka, semakin lama jumlah penduduk juga semakin besar, ya kan, semakin banyak, dan juga infrastruktur untuk menuju tanah-tanah yang mungkin saat ini desa itu semakin lama juga semakin bagus. Nah, ini yang membuat harga tanah akan semakin meningkat di kemudian harinya, ya kan, karena keterbatasan ini, tanah ini cocok untuk menjadi pilihan aset investasi jangka panjang. Alasan yang kedua adalah karena tanah itu fleksibilitas dalam penggunaannya. Kalau kamu punya tanah nih kan, sebidang tanah, kamu bisa gunakan untuk berkebun, ya kan, sehingga menghasilkan dari uang dari hasil panennya. Bisa gunakan untuk apartemen, bisa gunakan untuk kontrakan, rumah, ruko, atau sewa tanah, atau sewa parkir kendaraan berat, kan seperti itu. Jadi fleksibilitas nih kita dalam penggunaan lahannya. Jadi nggak harus menjadi tempat tinggal. Sedangkan kalau misalnya kita sudah beli rumah, ya kita untuk mendapatkan keuntungannya hanya dengan sewa rumah atau kita jual rumah. Sedangkan tanah kita bisa pakai untuk berkebun, ya kan. Kalau misalnya kita belum berminat untuk misalnya buka sarang walet, ya kan. Nah, sarang walet juga salah satunya kita punya tanahnya kan. Nanti kita baru bangun sarang waletnya seperti itu. Sehingga ya kan kalau kita misal punya tanah, itu kita punya fleksibilitas dalam mendapatkan keuntungan dari aset yang kita miliki tadi berupa tanah. Yang ketiga adalah harganya yang naik cukup tinggi, ya kan, dibandingkan dengan bangunan rumah. Jadi sebenarnya kalau kita misal punya rumah, harga yang naiknya itu adalah harga tanahnya nih yang naik lebih tinggi dibandingkan harga bangunan rumahnya. Itulah kenapa memiliki aset tanah itu lebih menguntungkan dibandingkan aset rumah. Kalau kita simpan aset tanah ini jangka panjang, itu lebih tinggi kenaikannya dibandingkan rumah. Kalau rumah mungkin ada penyusutan ya, karena misalnya rumah itu tidak ditinggali, otomatis rumah itu makin reot, makin rongsok, ya kan, makin jelek, ya otomatis ketika orang pengen beli rumah tersebut yang dinilai adalah harga tanahnya. Nah, berbeda kalau misal tanah kita simpan, kita biarkan saja, harga tanah itu tetap naik tanpa kita urus. Nah, itu keuntungan dari berinvest tanah. Yang keempat adalah investasi tanah ini relatif mudah dan aman, cocok untuk pemula dalam berinvestasi. Tidak seperti obligasi dan saham yang perlu analisis teknikal dan fundamental. Nah, Anda ya kan baru beli tanah aja, Anda simpan, dijual nanti kemudian hari sudah pasti untung. Nah, itu enaknya kalau misalnya Anda berinvestasi tanah. Ditambah lagi ya kan, kalau misalnya Anda berinvestasi tanah itu mudahnya apa? Tidak perlu perawatan. Tidak perlu seperti rumah yang harus dirawat, ya kan, yang bisa rusak juga. Nah, kalau tanah, jika tanahnya sertifikatnya hilang pun kita bisa mengajukan ke BPN untuk penerbitan sertifikat baru. Jadi lebih aman nih. Yang kelima, tanah ini melindungi harta kita itu dari inflasi. Jadi kalau misalnya inflasinya tinggi, itu biasanya dibarengi dengan kenaikan harga yang cukup tinggi dari tanah, sehingga uang kita tetap aman nih. Bayangkan misalnya kamu berinvestasi itu hanya atau nyimpan uang aja deh di bank, ya kan, nyimpan uang di bank. Ketika inflasinya tinggi, otomatis uang kamu juga bakalan berkurang. Tetapi kalau misalnya nyimpan duitnya di tanah, ketika inflasi tinggi, harga tanah juga makin tinggi. Itu bagusnya.
Dan yang terakhir adalah invest tanah, itu bisa juga mendatangkan passive income ya kan. Kalau misal kamu nggak pengen jual tanah, kamu bisa sewakan aja lahan tanahnya, misalnya untuk pertanian atau perkebunan ya kan. Misal kamu punya tanah di wilayah yang memang cocok untuk perkebunan pertanian, atau kalau kamu punya tanah-tanah di kota, kamu bisa gunakan lahan tersebut untuk sewa, misalnya warung kopi ya kan yang sekarang lagi tren ya kan. Jadi kalau misalnya punya tanah itu punya fleksibilitas tanpa harus menambah ongkos dalam pembuatannya. Kalau misalnya Anda pengen sewa ruko ya kan, otomatis Anda harus bangun dulu rukonya. Nah, kalau tanah Anda cukup sewakan aja tanahnya, Anda bisa mendapatkan passive income dari sewa tanah tersebut. Itulah beberapa alasan kenapa invest tanah menjadi aset yang menarik untuk kita pilih menjadi alat investasi. Ya walaupun masing-masing investasi itu pasti punya resiko masing-masing ya, mau itu saham, obligasi, reksadana, deposito ya kan, atau properti ya kan, seperti rumah, apartemen juga masing-masing punya resikonya. Tetapi jika kamu pengen memilih investasi yang resikonya itu lebih kecil dan sangat mudah dalam penggunaannya, maka tanah adalah solusinya. Demikian pembahasan tentang video kali ini. Jika kamu tertarik untuk berinvest tanah kafling di daerah Kubudaya, silakan hubungi tim kami ya kan. Jangan lupa like dan subscribe jika kamu merasa video ini bermanfaat, atau kalau kamu ingin bertanya silahkan komen, nanti kita akan balaskan menggunakan video di pembahasan selanjutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.